Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Kota Sumeneb, yang saya hormati segenap takmir Masjid Darussalam Sumeneb, serta para jamaah hadirin yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberi kita kenikmatan, entah itu kenikmatan yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Salawat serta salam mari kita haturkan kehadirat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kita semua termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Untuk efisiensi waktu, marilah kita buka pengajian pada malam hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan kalam ilahi yang akan dilantunkan oleh saudara Muhammad Kanzi. Kepada beliau kami haturkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا. وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض.
يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membaca maupun yang mendengarkan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pengajian keislaman oleh yang terhormat Kiai Haji Muhammad Yasin MHI. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala ta'ala wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Darussalam dan segenap warga persyarikatan wilayah kota yang insyaallah kita semua berharap kasih sayang rahmat dari Allah, yang insyaallah juga kita berharap sisa hidup satu-satunya ini mendapatkan barakah dan ridha dari Allah. Juga kita berikhtiar untuk senantiasa memohon ampunan maghfirah dari Allah. Mudah-mudahan rahmat Allah, barakah Allah, maghfirah dari Allah akan senantiasa kita dapatkan. Dan saat ini para jamaah dan saudara sekalian, tepatnya kita berada pada tanggal 17 Rajab 1444 Hijriah. Bagi kita yang merindukan Ramadan, insyaallah sudah menghitung sendiri kapan kita akan memasuki insyaallah tanggal 1 Ramadan 1444 Hijriah, bertepatan dengan hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 yang akan datang. Di saat kita berada pada tanggal 17 Rajab,
dan setelah itu kita akan memasuki bulan Sya'ban. Setelah itu kita akan insyaallah akan bersama-sama memasuki bulan suci Ramadan. Terasa begitu dekat perjalanan waktu ini kita lalui, sehingga tanpa terasa kita akan bersama-sama bersua kembali dengan bulan yang kita rindukan setelah berpisah beberapa bulan yang lalu. Tidak semua orang bisa merindukan kehadiran Ramadan. Begitu masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban, Rasulullah mengingatkan para sahabat, mengingatkan keluarga Rasulullah dengan kalimat yang diulang-ulang, Atakum Ramadan, Atakum Ramadan, akan datang tidak terlalu lama lagi bulan Ramadan kepada kamu. Ingin rasanya kalimat indah itu ada di hati kita, ada di pikiran kita, ada di jiwa kita, sebagaimana kerinduan Rasulullah dan para sahabat untuk selalu dalam dekapan Allah, dalam rahmat Allah. Karena itu niatkan setiap aktivitas kita, dan kita mengingatkan kepada keluarga-keluarga kita di rumah, kepada santri kita, kepada murid kita, kepada jamaah kita, bahwa sebagaimana Rasulullah mengingatkan juga pada sahabat, tidak terlalu lama lagi kita akan bertemu dengan Ramadan. Apa yang dilakukan Rasulullah menjadi penting bagi kita para jamaah. Apa yang diamalkan Rasulullah ketika berada pada jelang-jelang memasuki bulan Ramadan. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, Allah menyatakan dalam potongan ayat itu, Inna iddatas syuhuru indallahi isna asyara syahran yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim. Jamaah rahimakumullah, kalau diterjemahkan secara luas, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12, di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan haram, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, bulan yang istimewa. Apa saja bulan istimewa itu? Maka Rasulullah menyatakan salah satunya adalah bulan Rajab. Bulan yang sedang kita ini jalani di bulan ini adalah bulan Rajab, yang malam ini ada di tanggal 17. Rasulullah bersama para sahabat melakukan kegiatan aktivitas keagamaan lebih dari bulan-bulan sebelumnya. Biasanya berperang, saat itu tidak boleh perang. Yang ada beribadah terus. Yang puasa Senin Kemis ditingkatkan, yang puasa Daud ditingkatkan, yang biasa qiyamul lail diteruskan, yang biasa bersedekah ditingkatkan lagi. Tidak cukup hanya tanggal 1 dengan tanggal 10. Sepanjang bulan itu dilanjutkan lagi dengan bulan Sya'ban.
bulan ini adalah bulan ibadah, bulan berbaik-baik kepada sesama, bulan kita melakukan banyak aktivitas-aktivitas yang mengisi rohani kita. Minha arba'atun hurum, 4 bulan haram yang disebutkan dalam surah Taubah ayat 36. Salah satunya adalah bulan Rajab. Jamaah rahimakumullah, apa yang dilakukan Rasulullah dengan para sahabat? Melakukan tazkiyah. Di dalam surat Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad afla man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bulan suci hanya pantas dimasuki oleh orang yang mensucikan dirinya. Bulan Ramadan itu adalah bulan suci. Siapa yang bisa, yang pantas masuk? Allah memilih di antara sekian banyak hamba itu adalah orang yang proses memasuki bulan Rajabnya, bulan Sya'bannya adalah orang yang melakukan tazkiyah. Kenapa melakukan tazkiyah? Tazkiyah itu dilakukan sebagaimana ayat yang dibacakan tadi itu, ada kecenderungan fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jamaah rahimakumullah, orang yang tidak mengenal itu apa itu bulan haram, bulan istimewa, lanjutkan itu fujur. Menulis yang membuat orang tersinggung, membuat fitnah di mana-mana. Tidak paham, ini bulan haram ini. Bulan di mana Rasulullah berhenti perang, berhenti semua kegiatan-kegiatan keluar, hanya khusus untuk ibadah. Persiapan diri, mensucikan diri karena akan masuki bulan suci Ramadan. Fujur, ingin melanggar, fujur, ingin mendolimi diri, fujur, ingin mencelakai orang, fujur, memfitnah dan sebagainya itu kadang-kadang dikerjakan justru di bulan Rajab yang dikatakan Allah arba'atun hurum itu. Na'udzubillah. Karena itulah kemudian kita sekarang bermuhasabah diri sejauh mana bulan Rajab ini telah kita manfaatkan untuk melakukan tazkiyah. Karena kecenderungan fa'alhamaha fujuraha disebutkan di awal mendominasi. Kalau saya terjemahkan lebih luas itu mendominasi dalam kegiatan aktivitas yaumiyah kita ini, para jamaah, para bapak dan saudara sekalian, warga perserikatan, fujur. Baru kemudian wa taqwaha. Ini realitas. Tetapi Allah melanjutkan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dassa. Sungguh rugi dan celakalah orang yang mengotori dirinya. Tazkiyah seperti apa? Tazkiyah itu ada dua yang harus kita sucikan. Tazkiyatun nafs, mensucikan diri. Tazkiyatul qalb, mensucikan hati. Jadi fisik kita ini berjamaah itu harus disucikan di bulan ini. Tangan yang biasanya digunakan untuk memegang Al-Quran, ambil wudu, kadang-kadang digunakan untuk yang lain, kotor. Kaki digunakan untuk melangkah ke masjid, justru sebaliknya kemana-mana, kotor. Karena itulah kemudian menurut Ustadz Hadi Hidayat, doa yang kita baca itu ada doa penting.
Karena kita punya amanah. Amanah itu ada dua para jamaah. Amanah pribadi dan keluarga, dan amanah kita diberikan untuk hidup berjamaah. Nabi Adam melakukan fujur. Ketika Allah mengatakan, Adam, Hawa, di sini kamu, di surga ini. Tapi jangan coba-coba dekati itu pohon. Menguji sejauh mana kesetiaan, ketaatan kepada Allah. Datang itu bisikan. Bisikan dari iblis, Adam, sini. Kamu ingin lama di sini? Iya. Itu ada pohon. Dekati itu. Bukan tidak tahu Nabi Adam itu. Tahu, tapi karena fujur. Ingin saja melanggar. Bukan tidak tahu bahwa ini kebaikan, tapi ingin melanggar. Fujur. Maka disebut dengan pohon kholdi, pohon yang mengekalkan pada awalnya, tetapi kemudian bukan mengekalkan, terusirlah Adam dan Hawa di surga. Apa doanya? Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Zalim, ya Allah. Dia merasa zalim untuk diri dan keluarganya. Seharusnya dia rumah tangga yang digunakan seluruh aktivitasnya untuk jalan Allah. Untuk ini perintah dilaksanakan, ini larangan dijauhi. Bukan tidak tahu Nabi Adam, tahu. Anak Adam juga tahu, anak-anak kita ini anak Adam seluruhnya tahu. Ini perintah, laksanakan. Fujur, kalah dengan bisikan. Ini larangan, bukan tidak tahu, tahu, tapi kalah dengan bisikan. Jadi ada Adam, ada anak Adam. Nah, ini di bulan ini kita melakukan tazkiyah. Salah satunya menurut Ustaz Hadi Hidayat, berdoa dan memahami doa itu. Rabbana dhalamna anfusana. Zalim, ya Allah. Sudah tahu ini bulan bagus, tidak dimanfaatkan bulan bagus itu. Zalim. Sudah tahu ini kebaikan dengan tangan, dengan mulut, dengan langkah, tidak dimanfaatkan itu. Zalim. Jadi zalim itu menganiaya diri sendiri, mentelantarkan waktu yang ada. Lagha dalam bahasa itu. Qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un walladzina 'anil lagwi mu'ridun. Lagha, menyia-nyiakan waktu. Aduh, kasta sudah, ini sudah tanggal 17, belum, masih ada waktu. Satu ketika para jamaah, Rasulullah mengatakan satu bahasan tentang Ramadan. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Seandainya umatku tahu tentang luar biasanya fadilah Ramadan, maka akan diminta seluruh bulan dalam satu tahun itu jadikan Ramadan. Mengambil kias dari keutamaan Ramadan, bulan ini bulan haram. Seandainya tahu fadilah keutamaan bulan Rajab, kalau mengambil kias dari situ, maka akan dimanfaatkan 1 menit, 2 menit, 1 jam untuk diisi. Sebagaimana Rasulullah memberikan contoh. Lau ta'lamu ummati, seandainya umatku tahu. Jamaah rahimakumullah. Siapa yang tahu? Orang yang tingkatan Islamnya pada tingkat ihsan. Tidak usah ditunjukkan ini pahalanya, tidak usah. Dia sudah pada tingkatan mulai dari Islam, iman, ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun fa innahu yarak. Jadi kita beribadah seperti kebutuhan, bukan menggugurkan kewajiban. Butuh akan berkomunikasi dengan Allah, ihsan.
seakan-akan berbicara dengan Allah, berdialog dengan Allah, bertatap dengan Allah. Karena tidak mungkin kita melihat Allah, maka sadarilah naisan itu bahwa ia sedang dilihat oleh Allah, sedang diperhatikan oleh Allah, tahu persis. Nah, karena itulah Rasulullah mengatakan di bulan Ramadan itu, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Seandainya umatku tahu ditunjukkan ini pahalanya, maka dia minta kepada Allah seluruh bulan dalam satu tahun itu jadikan semuanya Ramadan. Kita mungkin mikir bulan tahun Ramadan yang lalu, alhamdulillah sempat ngaji bisa 3 kali, bisa khatamnya itu bisa 2 kali mungkin. Tentu kita ini kalau sudah tahu ingin lebih dari itu. I'tikaf sudah diulang lagi, ditingkatkan lagi. Karena tahu. Samalah dengan bulan Rajab juga para jamaah. Seandainya tahu dan ditunjukkan pahala luar biasanya keistimewaan bulan Rajab, maka waktu hanya 1 menit sangat berharga. Karena Rasulullah memberikan contoh. Jamaah rahimakumullah. Jadi kita ini berdoa dan memahami doa itu, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana. Seandainya Engkau ya Allah tidak mengampuni kehilafan kami, mentelantarkan waktu selama ini dan tidak mengasihi kami, maka kami menjadi orang yang sangat rugi. Nabi Adam berdoa seperti itu. Tanggung jawab berikutnya ada tanggung jawab berjamaah. Jadi kita berislam ini tanggung jawab pribadi, mas'uliyah an-nafsiyah, tanggung jawab pribadi, ada juga tanggung jawab berjamaah. Bagaimana umat yang sekarang ini ada sekitar kita ini? Nah, pentingnya organisasi di sini, an-nizam, organisasi. Nabi Yunus, jamaah rahimakumullah, ditugas oleh Allah untuk datang ke sebuah kampung. Kampung ini rusak. Nabi Yunus diutus ke tempat itu. Segala macam cara dilakukan oleh Nabi Yunus. Diberi peringatan sudah pagi, sore, malam, tak pernah berhenti. Nabi Yunus secara manusiawi, ini kok ada perubahan ini. Diberi cara begini sudah bicara. Nabi Yunus akhirnya meninggalkan kampung itu. Salah menurut Allah itu. Sama dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh ini umurnya sangat ngatos sampai tahun. Berapa orang sih ikut? 70 orang. Anak dan istrinya tidak ikut, bahkan memusuhi. Apakah gagal dakwah Nabi Nuh? Tidak. Keberhasilan dakwah itu pada upaya maksimal, bukan dari jumlah. Nabi Yunus mau menghindar, naik perahu. Di perahu itu tiba-tiba angin ribut, ombak besar. Nah, di situ bersepakat, ini harus ada dikorbankan satu. Tidak ada yang berani, tidak ada yang mau. Siapa yang mau dikorbankan? Akhirnya dibuat lotre. Muncullah itu nama Nabi Yunus. Tidak mau di lotre lagi. Yunus lagi, Yunus lagi, Yunus lagi. Daripada tenggelam seluruhnya, Nabi Yunus dilempar ke laut. Akhirnya dimakan oleh ikan besar. Di dalam perut itu dia berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Kalimat dhalim itu ada lagi. Nabi Adam ada kalimat dhalim, Nabi Yunus ada kalimat dhalim. Mentelantarkan tugas jamaah. Allah menerima tobat Nabi Yunus. Akhirnya dia keluar dari perut ikan. Dia bertobat.
mentelantarkan jamaah. Jadi berislam ini pada jamaah tidak cukup untuk diri, keluarga, tapi juga adalah masalah mengatur umat ini. Jadi narasi penting kok masuk keluarga, tidak cukup. Tidak cukup itu. Harus diupayakan bagaimana agar masyarakat kita itu menjadi masyarakat yang sebagaimana Rasulullah, sebagaimana sahabat. Bagaimana perjuangan Rasulullah ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Makkah ada di selatan, Madinah ada di utara. Ketika dikejar pada malam itu, Rasulullah bukan lari ke utara, lari ke selatan, ke Gua Sur. 3 hari 3 malam ada di Gua Sur itu. Hampir Rasulullah ketahuan. Dia berjalan kaki melingkar dari Makkah ke Madinah. Sebuah perjalanan yang tidak pernah diinjak oleh manusia. Masya Allah, apa ini? Tanggung jawab jamaah menyelamatkan umat manusia agar tidak sama dengan nasibnya Nabi Yunus. Nah, ini pentingnya Pak Jawa. Apakah takmir masjid, apa ormas-ormas Islam punya tanggung jawab berjamaah. Bagaimana merencanakan ke depan agar jamaah kita ini tetap istiqamah, bagian daripada tugas kita. Bagaimana suasana Ramadan agar semarak, bagian daripada tugas berjamaah. Bagaimana agar generasi muda kita aktif juga masuk, berbuka bersama, i'tikaf di sini bersama-sama, baca Al-Quran bersama-sama, adalah bagian. Jamaah rahimakumullah. Jadi memahami doa ini penting untuk cara berislam kita itu adalah cara berislam diri, keluarga, dan berjamaah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Kemudian Nabi Yunus, inni kuntu minadz zalimin. Ya, aku salah ya Allah meninggalkan jamaahku. Nabi Nuh istiqamah 900 tahun mengajak umat pagi, sore, malam. Kita sudah usia 60 kadang-kadang, aduh, seperti kok begini-begini terus. Tidak ada perubahan. Ya lanjutkan. Mau orang mau ikut, alhamdulillah, tapi dimaksimalkan. Karena kita punya tanggung jawab jamaah. Saudara-saudara sekalian, di dalam kita menjalani kehidupan berislam ini ada satu hal yang harus kita lakukan tentang pemahaman keagamaan. Kita bertausiah ingin mendalami agama. Setelah mendalami agama, kita amalkan bersama-sama. Rasulullah menggarisbawahi may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Tanda bahwa seseorang itu diberikan kebaikan dalam keislamannya, maka dibuat kecenderungan dia untuk bagaimana memahami agama ini dengan benar. Kita ingin kebaikan keislaman kita ini berkualitas. Seiring dengan bertambahnya usia kita, ada greget dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah ayat 112, namanya as-saihun, orang yang mengembara. Ada namanya Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani itu orang Afghanistan, tapi dia lahirnya meninggal di Mesir, mengembara, mencari di mana ada pengajian. Karena tidak paham, dia kemudian bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dia bertanya, bagaimana berislam secara benar itu? Apakah sudah benar saya berislam seperti ini? Bertanya dia, mengembara dia, mencari guru, bertanya dan bertanya. Yufaqihu fiddin. Di dalam Al-Quran namanya as-saihun.
at-taibun, al-abidun, al-hamidun, as-saihun. Jadi berjajar itu kalimat-kalimat itu. At-taibun, orang yang ahli taubat. Al-abidun, orang yang ahli ibadah. Al-hamidun, orang ahli syukur. As-saihun, orang yang mengembara, ingin memperdalam agama ini. Tidak mencukupkan, ya saya sudah beribadah, ya itu sudah. Diperdalam lagi. Karena Rasulullah mengatakan, tanda bahwa kamu diberikan kebaikan oleh Allah, keislaman mau bertambah. Ini pada anak muda terutama, kesempatan belajar agama. Yufaqihu fiddin, ditimbulkan dalam diri kita itu senang memperdalam agama itu. Mau masuk Ramadan, ilmunya Ramadan dipelajari sebelum masuk Ramadan. Jangan sampai kemudian setelah Ramadan, Pak, gimana hukumnya? Lah ini sudah Ramadan, sudah dapat seminggu hukumnya. Sudah berbunyi surah tanda masuk Isya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini akan memanfaatkan bulan Rajab sekarang. Bagaimana Rasulullah dulu di bulan Rajab meningkatkan kualitas ibadahnya, dan doa-doa yang diamalkan itu kita amalkan dan sekaligus kita fahami untuk ada kualitas keislaman kita itu bertambah dan bertambah. Itu namanya suatu saat sampai kepada kalimat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Kiai Haji Muhammad Yasin MHI atas apa yang telah beliau sampaikan. Semoga apa yang ilmu yang telah beliau berikan kepada kita dapat kita terapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, selesai sudah pengajian pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.